Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, Bapak mau mengajak kepada semua anak-anak yang saleh dan salehah di rumah. Mau ngajak kemana ya? Ayo, ngajak apa ayo? Yang pastinya bukan mengajak keluar rumah ya, karena kita masih harus tetap stay at home, berdiam diri di rumah sesuai anjuran pemerintah kita. Kecuali kalian ataupun orang tua kalian keluar rumah hanya untuk mencari kebutuhan pokok saja ataupun mencari nafkah. Nah, yang Bapak maksud mengajak kalian adalah mengajak untuk ayo, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan juga yang selalu memberikan kita keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka wajib juga nih untuk kita semua sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah di setiap hari-hari kita. Bagaimana? Kalian sudah belum mengucapkan alhamdulillah pagi hari ini? Ayo, sudah belum? Jika belum, ya silahkan mengucapkan alhamdulillah. Bapak tunggu deh 3 detik. Coba, cukup gak? Alhamdulillah. Berapa detik tuh, coba hitung ya. Nggak usah lama-lama, karena kalau lamaan keburu maghrib nantinya. Dan juga tidak lupa ya, mari kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita yang wajib kita ikuti. Karena beliau jugalah yang berjuang dalam mempertahankan agama Islam sampai saat ini kita merasakannya dengan berbagai kemudahan dan juga ketentraman di negara Indonesia yang kita cintai ini. Dan tidak lupa juga untuk kita semua menyampaikan salawat dan salam kepada siapa? Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membantu beliau dalam memperjuangkan agama Islam ini juga. Salah satunya dengan cara berperang di jalan Allah. Baik, anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, kaifa halukum? Mudah-mudahan kalian tidak lupa dengan jawaban dari kaifa halukum. Mudah-mudahan. Karena ada loh di antara kalian yang ditanya kaifa halukum lupa jawabannya apa ya, karena kelamaan di rumah dan jarang diucapkan kembali. Ayo, ada yang lupa tidak? Jujur ya. Tapi Bapak yakin kalian anak-anak yang saleh dan salehah tidak lupa dengan jawabannya. Sudah sahur semuanya belum? Ayo, sudah sahur semua belum nih? Kalau sudah sahur, ingat, jangan lemes ya pada saat nanti mendengarkan kisah. Mudah-mudahan di antara kalian gak ada yang sahur pakai bubur, karena kalau pakai bubur itu lembek ya, lembek. Takutnya kurang tenaga kalian, apalagi sahurnya sama ayam. Aduh, malah bahaya itu. Yang ada kalian bukan sahur, tapi malah dipecolin atau dipatokin sama ayamnya. Makanya jangan coba-coba sahur sama ayam, tapi sahurlah pakai daging ayam ya. Nah, Bapak mau nanya juga nih, siapa di antara kalian yang belum mandi? Ayo jujur ya. Tuh kan, yang belum mandi senyum-senyum sendiri tuh sambil mendengarkan ini. Tapi gak apa-apa, karena kita tidak berdekatan dan tidak bersama, sehingga tidak mengganggu yang lain, tapi mungkin mengganggu keluarga kalian yang ada di rumah tuh, ibu bapak kalian, adik kalian, atau kakak kalian. Karena kalau kita berdekatan atau bersama di sini, Bapak kasih sabun dan Bapak suruh pergi untuk mandi sekalian. Mesti ada kan yang belum mandi?
Mudah-mudahan lebih banyak yang sudah mandi dibanding yang belum. Nah, bagi yang belum, jangan lupa mandi ya. Dan juga jangan lupa mandi sunnah di hari Jumat ini. Meski di antara kita ada yang diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat dan ada juga yang tidak, maka kita sebagai seorang muslim yang baik tetap harus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari yang cerah dan berkah ini, yaitu hari Jumat 15 Mei 2020, yang mana alhamdulillah atas karunia-Nya kita diberi kemudahan hingga mencapai Ramadan ke-22, yang mana hari ini kita sudah menginjak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan banyak keberkahan-keberkahan di dalamnya. Salah satunya adalah adanya malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun seluruh hari di bulan Ramadan adalah hari-hari yang sangat mulia dan mustajab, terlebih lagi hari ini adalah salah satu hari besar umat Islam selain hari besar Idul Fitri dan Idul Adha, di mana banyak keutamaan yang ada di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah didirikannya sholat Jumat, yang mana di hari-hari lain tidak ada yang namanya sholat Senin, sholat Selasa, sholat Rabu, sholat Kamis, ataupun sholat Sabtu dan sholat Minggu, sholat Ahad ya. Ya enggak, bener kan? Nah, akan tetapi hanya hari ini sajalah Allah memuliakan hari Jumat ini. Dan juga banyak waktu-waktu mustajab untuk dikabulkannya doa pada hari ini, terutama di waktu setelah asar hingga menjelang waktu maghrib. Mudah-mudahan kalian semua, anak-anakku yang soleh dan solehah dan juga para orang tua di rumah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah atas apa yang kita alami saat ini, yaitu diberi cobaan dengan wabah COVID-19 ini. Dan tidak lupa juga bahwa adanya musibah yang kita alami saat ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan semoga anak-anakku dan para orang tua sekalian selalu dilimpahkan rahmat oleh Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, wa Rabbul Arsyil Karim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang Perang Badar. Nah, sebelum menyampaikan materi, ada yang tahu tidak di antara kalian kisah tentang Perang Badar? Ayo, ada yang tahu tidak? Jika ada, maka kita murojaah yuk bersama kisah Perang Badar ini. Dan jika ada yang belum, maka simak juga baik-baik kisahnya, karena di akhir penyampaian materi nanti ada tanya jawab dan akan mendapatkan hadiah insya Allah. Taib, kita mulai dari mengetahui kisah-kisah sebelum terjadinya Perang Badar ya. Disimak baik-baik nih, atau ditulis di buku catatan kalian masing-masing agar tidak lupa. Sudah siap? Sudah siap alat tulisnya? Ataupun disiapkan telinganya? Coba dipegang telinganya. Masih nempel tidak di kanan dan kiri? Ya. Silakan dengarkan baik-baik. Kita mulai. Kejadian sebelum Perang Badar. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yang mana dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun kurang lebih lamanya, dan akhirnya diusir oleh orang-orang kafir Quraisy, dan juga harta benda beliau dan para sahabatnya yang sudah memeluk agama Islam pun dirampas oleh mereka. Ya, sungguh sangat tidak beradab dan tidak tahu diri mereka.
Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, maka Nabi Muhammad menerapkan 3 pondasi dalam membangun suatu negara, yaitu yang pertama adalah membangun masjid. Beberapa hari setelah Nabi tiba di Madinah, beliau sudah membangun masjid Quba dan masjid Nabawi. Tentunya dengan bantuan para sahabat-sahabatnya yang mulia, membangun masjid sebagai basis bagi berkumpulnya kaum muslimin dan juga sebagai tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua apa? Mempersaudarakan antara kaum muslimin yang datang atau pendatang, kaum muhajirin dari Mekkah dan penduduk asli Madinah. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Baginda Nabi Muhammad SAW menerapkan peraturan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah, di mana seluruh masyarakat Madinah dan juga orang-orang kafir wajib, ingat ya anak-anak, hukum Allah itu apa? Wajib mengikuti peraturan Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nah, ada juga nih, setelah apa tadi sudah kita sebutkan ya, ada juga di antara kejadian-kejadian besar sebelum perang Badar. Ada juga yang lainnya. Simak baik-baik ya anak-anakku yang soleh dan soleha sekalian. Masih semangat dan masih kuat kan untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya? Ayo, masih semangat tidak? Jika masih semangat, maka simak baik-baik ya. Jika ada yang mengantuk, silakan berwudu. Baik, kalau sudah siap, kita lanjut ya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, menikahnya Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, dilengkapkannya tata cara sholat seperti yang kita kerjakan saat ini, yang mana tadinya hanya 2 rakaat semuanya, subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya pun 2. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka zuhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2. Adapun sholat subuh tetap 11 rakaat. Kok 11 rakaat? Salah ya. Masya Allah. Di antara kalian pasti ada yang membetulkan kesalahan Bapak dan masih semangat untuk memperhatikan. Yang benar itu sholat subuh tetap 2, bukan 11 rakaat ya. Kalau 11 rakaat itu adalah sholat apa? Sholat tarawih yang kita kerjakan pada setiap bulan Ramadan. Semua itu terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah pertama kali diperintahkannya azan juga pada tahun pertama Hijriah. Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah. Karena memang azan sebelum ada, azan itu dulu belum ada di Mekah pada waktu itu. Kurang lebih 13 tahun pada saat Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang pertama kali mengumandangkan azan adalah siapa? Ada yang tahu? Ayo mikirkan siapa ya? Bapak kasih tahu aja deh. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahuinya. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ingat-ingat ya. Kemudian yang keempat, meninggalnya As'ad bin Zurarah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Yang mana As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali mendirikan sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah diperintahkannya puasa di bulan Ramadan. Nah, ini dia salah satu kejadian besar juga sebelum terjadinya perang Badar, di mana di tahun kedua Hijriah ini pun Nabi dan para sahabatnya yang mulia berjihad di jalan Allah. Yang keenam adalah banyaknya perang yang telah Rasulullah SAW dan para sahabatnya lakukan di tahun-tahun pertama Hijriah, yang mana mereka tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah yang pertama, ada perang yang dinamakan perang Sariyah. Sariyah itu adalah perang yang diikuti kurang dari 100 orang dan lebih dari 3 orang.
Pasukan ini hanya untuk menyerang di waktu-waktu tertentu sesuai perintah Rasulullah. Dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya hanya 8 orang, 10 orang, 20 orang. Dan Masya Allahnya dengan strategi ini selalu Allah beri kemenangan. Yang kedua, ada perang yang dinamakan perang Ma'rakah, ya, Ma'rakah. Di perang ini Rasulullah tidak hadir dan diikuti oleh lebih dari 100 orang. Dan yang ketiga, kebalikan dari perang yang dinamakan Ma'rakah. Dan yang ketiga adalah apa? Perang yang diikuti di atas 100 orang dan dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, yaitu namanya adalah Ghazwah. Ya, 3 hal itu catat baik-baik, diingat baik-baik ya. Kemudian kejadian di atas adalah kejadian-kejadian sebelum perang Badar. Nah, sekarang kita masuk nih ke intinya, yaitu mengetahui apa itu perang Badar, mengapa terjadinya perang Badar, dan juga berapa jumlah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar. Perang Badar adalah perang terbesar dalam sejarah Islam maupun sejarah dunia, yang mana perang Badar dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam, walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan yang lain juga. Terjadinya perang Badar adalah karena Rasulullah dan para sahabatnya hendak menegakkan kebenaran, menghadang kafilah yang berjumlah sangat banyak, yaitu 2.500 ekor unta yang di atasnya membawa barang dagangan yang sangat banyak. Dan kafilah tersebut dipimpin oleh Abu Sofyan. Masya Allah. Kala itu Abu Sofyan masih menjadi seorang kafir, masih menjadi orang kafir Quraisy, belum masuk Islam. Dengan cara memeranginya, perlu kalian ketahui ya, anak-anakku sekalian, kafilah orang kafir Quraisy yang berjumlah 2.500 unta hanya dikawal oleh 40 orang penjaga kafilah. Sedikit kan? Bayangin coba, 2.500 kafilah onta ya, membawa barang-barang sangat banyak, hanya dikawal oleh 40 orang penjaga. Dan dengan izin Allah ya, dengan hikmahnya, bahwa di antara barang dagangan tersebut adalah milik kaum muslimin yang dulu pada saat kaum muslimin tinggal di Makkah dirampas oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan kafilah kafir Quraisy ini berjalan dari Syam menuju Makkah melewati pinggir Madinah. Dan jumlah pasukan Rasulullah pada kala itu, setelah Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah, siapa saja kan yang berkenan ingin berperang, maka silakan ya. Hanya berjumlah berapa yang terkumpul? Berjumlah 314 orang saja. Dan itu termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan kepada seluruh sahabatnya, hanya yang ingin mengikuti saja, jadi tidak wajib. Padahal penduduk Madinah kala itu berjumlah ribuan orang. Nah, dan ketika itu ada salah seorang sahabat Nabi yang mana beliau ini ingin sekali ikut berperang, yang pastinya berharap agar bisa mendapatkan keutamaan berperang di jalan Allah, yaitu apa? Anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak? Ayo, apa? Mendapatkan surga. Ya, Masya Allah, kalian benar bagi yang menjawab. Akan tetapi sahabat yang mulia ini memiliki uzur sehingga ia tidak bisa mengikuti peperangan dan tetap diberikan ghanimah. Apa ghanimah? Ghanimah itu adalah harta rampasan perang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau ini mendapatkan pahala perang Badar. Siapakah beliau? Beliau adalah anak mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Utsman bin Affan. Pada saat beliau sudah bersiap-siap bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju perang Badar, ya, berangkat untuk menyerang kafilah kafir Quraisy ini, dan belum dikatakan perang Badar kala itu karena
Karena beliau dan mereka semua para kaum muslimin berhadapan dengan kafilah, bukan dengan pasukan kafir Quraisy yang keluar dari Makkah. Akan tetapi tiba-tiba istri beliau, siapa? Utsman bin Affan, yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha, mendadak sakit keras. Oleh karena itu, sahabat Utsman bin Affan ini kembali ke Madinah dan menjaga istrinya hingga istrinya beliau pun meninggal karena sakit tersebut. Itulah sebab sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak mengikuti perang Badar. Karena apa, anak-anakku sekalian? Karena merawat istrinya dan juga sekaligus merawat anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada waktu perang Badar itu bertepatan dengan diwajibkannya puasa Ramadan yang pertama kalinya, dan mereka para sahabat berperang di perang Badar dalam keadaan berpuasa. Yang mana perang Badar ini untuk menghadang para kafilah Quraisy yang membawa barang dagangannya dari Syam menuju Mekah melewati pinggir Madinah. Di sini kita akan mengetahui bahwa betapa besarnya campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam membantu kaum muslimin di perang Badar ini. Yang mana jumlah pasukan kaum muslimin hanya sedikit. Bayangin, kaum muslimin itu hanya sedikit, yang jumlahnya hanya 314 orang, dan itu termasuk Rasulullah SAW, ya. Berarti yang ikut perang berapa? Nanti kita lihat. Nanti kita dengarkan ya, baik-baik. 314 orang melawan 1000 pasukan kafir Quraisy yang mereka sudah siap berperang dan membawa perlengkapan sangat lengkap. Di sisi lain kaum muslimin hanya membawa perlengkapan yang ala kadarnya, karena pandangan mereka kaum muslimin hanya sebatas menghadapi kafilah kafir Quraisy saja. Bahkan banyak para sahabat yang tidak memakai baju besi, karena baju besi hanya digunakan untuk perang besar. Ada di antara mereka juga yang membawa tombak saja, ada yang membawa sebilah pedang saja, dan juga ada yang membawa sedikit anak panah. Padahal biasanya minimal membawa anak panah saat perang besar adalah 100 anak panah sampai 150 anak panah. Tapi karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in beranggapan bahwa kita itu hanya menyerang kafilah, apalagi kafilahnya hanya dijaga 40 orang, maka ya akhirnya para sahabat hanya membawa dan mempersiapkan diri ala kadarnya. Dan juga mereka optimis karena jumlah mereka sangat banyak, 314 orang, sedangkan yang mereka lawan hanya sebuah kafilah, ya, para pedagang yang ingin berhijrah, dan juga penjaganya hanya 40 orang saja. Perang Badar ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 5. Pesan yang ada pada ayat itu pun berkaitan dengan rencana ataupun rekayasa Allah, ya. Rekayasa Allah, dalam tanda petik rekayasa Allah yang positif atas terjadinya perang Badar. Nah, Bapak bacakan ya ayatnya. Jika kalian di rumah memegang Al-Quran, silahkan dibuka Al-Qurannya. Surat Al-Anfal di halaman 177, ya. Dan yang belum memegang Al-Quran, silahkan mengambilnya terlebih dahulu dan ikut membukanya. Sudah belum? Ayo dibuka. Jika sudah, perhatikan ayat 5 dan Bapak akan membacakannya. Kalian boleh menyimak ataupun mengikutinya. Perhatikan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Maksudnya apa nih?
sebagaimana Robmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Ya, apa nih maksudnya di sini? Menurut Al-Maraghi, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah di Madinah untuk berperang ke Badar dengan benar pula. Menurut At-Tabari, keluar dari rumah dengan maksud berperang di jalan Allah. Nah, itu tadi salah satu dalil tentang perang Badar. Kita lanjut tidak nih? Lanjut nggak ya? Masih semangat kan? Yang ngantuk silahkan berwudu kembali. Bagian tidur silahkan bermimpi. Salah deh, maksudnya bangun dan berwudu juga. Masa iya mimpi? Enak banget. Nanti gak bisa jawab loh, karena di akhir nanti ada tanya jawab, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah. Perhatikan lagi ya. Pada saat sebelum perang Badar terjadi, Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya yang mulia dengan turunnya wahyu langsung pada kala itu hanya untuk para sahabat yang berjumlah berapa? 313 orang yang hadir di situ. 14-nya siapa? Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kemenangan, ya. Kemungkinan yang akan kita alami yang pertama adalah beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, kita berhasil mendapatkan kafilah yang pertama. Yang pertama, kita berhasil mendapatkan kafilah dan 2.500 ekor unta. Yang kedua, jika kita berhadapan dengan musuh kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang, kita pasti tetap akan menang. Nah, itu beritanya yang langsung turun pada kala itu wahyu. Maka para sahabat sangat gembira dan yakin bahwa kita akan menang dan pasti menang. Meski di antara mereka ada yang tidak ahli dalam berperang, karena apa? Karena mereka sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya tiket kemenangan. Nah, meskipun para sahabat yang beriman dan yakin akan hal tersebut, para ulama sirah ada yang menyampaikan bahwa akan tetapi jiwa sebagian para sahabat terhadap berharap apa? Berharap dapat kafilah, bukan perang. Karena mereka juga berpikir bahwa kafilah hanya 40 orang yang dilawan, dan yang satunya 1.000 orang pasukan, yang mana pasukan perang yang ahli dan handal berpakaian lengkap dengan baju besinya dan juga membawa senjata lengkap. Dan mereka para sahabat tetap menginginkan hanya mendapatkan kafilah dan tidak menginginkan terjadinya peperangan. Seperti di dalam ayat yang sudah Bapak bacakan tadi di surat Al-Anfal ayat 5, ya, bahwa ada rekayasa Allah Azza wa Jalla dan sudah kehendak Allah. Maka singkat cerita, terjadilah peperangan yang berkecamuk. Dan banyak kisah-kisah yang sangat menarik juga pada saat berkecamuknya perang Badar. Akan tetapi Bapak hanya menyampaikan beberapa kisah saja yang menarik, karena jika disampaikan semua maka waktunya tidak cukup. Sebenarnya nih, Bapak hanya diberi waktu 7-10 menit oleh panitia. Akan tetapi sekarang sudah masuk ke menit 28 lebih 24 detik. Coba. Tapi tidak mengapa. Bapak yakin kalian masih semangat untuk menyimak kisah perang Badar ini. Sebagaimana siap? Ya. Bagaimana? Siap tidak untuk tetap menyimak kisah ini? Ayo jawab. Masih semangat tidak? Jika masih, maka kita masuk ke kisah yang pertama. Kisah siapa? Kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kelihayan dan keterampilan sahabat yang mulia Zubair bin Awam pada saat beliau membunuh Abu Ka'abs, salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dengan postur tubuh besar. Coba. Semuanya di sekujur tubuhnya dilapisi besi dari kepala hingga kakinya. Jadi Abu Ka'abs ini benar-benar terjaga oleh baju besi dari kepala sampai kakinya.
Nah, dan dia membawa pedang yang sangat besar, serta pegangan pedangnya pun sangat besar, sehingga ukuran pedang sama dengan ukurannya. Dan Abu Kabs ini sangat menyusahkan para sahabat kala itu. Para sahabat yang ingin membunuhnya ada kesusahan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian para sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Kabs ini menyusahkan kita dan sulit untuk dilawan. Setiap kali ada orang yang mendekat dari jarak jauh, sudah bisa langsung ditebas oleh dia dengan pedangnya. Apalagi pedangnya besar, ya. Juga dari kepala sampai kaki kudanya itu dilapisi oleh besi." Wah, jadi tidak cuma hanya Abu Kabsnya saja, kudanya pun dilapisi oleh besi. Gitulah kalau perang anak-anak zaman dulu, ya. Kalau sekarang ada tank, kalian tinggal masuk, jeder-jeder, pencet tombol. Kalau dulu naik kuda, ya, berperangnya pakai baju besi, kita langsung berhadapan langsung, ya, one by one. Nah, kita lanjut, ya. Gak bisa ditebas kudanya, gak bisa dipanah, ditombak semuanya terpental. Maka Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat siapa tadi? Zubair bin Awam. Seraya berkata, "Wahai Zubair, tolong selesaikan urusannya Abu Kabs." Dan ini juga pelajaran bagi kaum muslimin semuanya, bagi kita semuanya, ya, anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, bahwa keterampilan perang harus kita kuasai. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang hampir setiap hari melatih keterampilan berperangnya. Dengan melempar tombak, memanah, berkuda, bahkan beliau bisa memanah dan melempar tombak dalam posisi berdiri di atas kuda. Coba, Masya Allah kan? Itulah keunggulan Zubair bin Awam. Nah, Masya Allah, sahabat yang mulia ini. Ini asli loh, bukan seperti yang ada di dalam film-film yang kalian pernah lihat. Coba bayangkan betapa lihainya beliau radhiyallahu anhu. Dalam kondisi kuda berlari, beliau berdiri di atasnya sambil melempar tombak. Dan ini salah satu siasat untuk membunuh Abu Kabs, yang mana postur tubuhnya lebih tinggi, besar, dan kudanya juga besar. Sehingga Zubair bin Awam mengelilingi Abu Kabs untuk mencari celah di bagian mana sahabat Nabi ini akan melemparkan tombaknya. Dicari celah, karena di mana di sekujur tubuhnya itu dilapisi besi dan kudanya pun juga. Nah, akhirnya sahabat Zubair bin Awam ini menemukan celah di antara kedua matanya yang hanya ditutupi oleh bahan dari kulit hewan dan bukan dari besi, yang kalau saat ini kita gunakan dengan karet di baju besinya. Kemudian Zubair bin Awam melemparkan tombaknya tepat ke arah di antara kedua bola matanya tersebut. Sehingga apa? Tombak yang sahabat Zubair lemparkan itu mengenai tepat sasaran dan tembus hingga ke otaknya. Ya, tembus ke belakang. Maka matilah Abu Kabs oleh sahabat yang mulia Zubair bin Awam. Kemudian, nah, kita masuk ke kisah yang kedua, sahabat Nabi juga, ya. Kisah siapa? Kisah Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah adalah sahabat Nabi, ya, adalah sahabat Nabi yang gagah dan tampan, dan dia juga kebetulan pada saat sebelum perang Badar terjadi sudah melamar seorang wanita dan akan menikahinya. Beliau berniat jika lolos dalam perang Badar tidak mati syahid, dan tentu sahabat Nabi itu adalah akan memilih mati syahid adalah tujuan utama. Jika berhasil menaklukkan perang Badar, ia akan menikah dengan wanita ini. Di perang Badar, saat sedang berkecamuk peperangan, Qatadah radhiyallahu anhu mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya. Coba bayangin, anak-anak, satu anak panah langsung
menusuk ke bola matanya. Mungkin diantara kita sama jarum suntik aja belum ditusuk sama jarum suntik udah ada yang jerit-jerit. Jujur ayo, kemarin yang disuntik vaksin, ayo jerit-jerit siapa? Senyum-senyum sendiri kan? Nah, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Qatadah, tertusuk oleh satu anak panah. Ke mana? Ke bola matanya. Sampai membuat kelopak dan bola matanya rusak karena keras lecutan panah itu. Dan cepatnya anak panah ini, dan kemungkinan anak panah yang menyerang Qatadah ini itu dari jarak dekat. Lalu bola mata beliau Qatadah radhiyallahu anhu pun rusak, sobek, plus plus berdarah-darah dan keluar tergantung, tinggal ditahan sedikit oleh urat syaraf dan kulit matanya. Waktu melihat kejadian tersebut, sahabat Nabi ini yang bernama Qatadah radhiyallahu anhu terduduk dan merasakan sakitan. Gimana gak sakit? Kena matanya, bola matanya keluar, berdarah-darah, tergantung bola matanya. Gimana gak sakit ya rasanya? Sudah, kita lanjut ya. Sehingga ada beberapa sahabat yang melewatinya dan berkata kepada Qatadah, "Wahai saudaraku, sudah tidak berguna matamu ini, dan ini menghambatmu sekarang, dan kamu tidak bisa memperoleh pahala perang, pahala jihad, dan pahala mati syahid. Kami potong saja ya, agar kamu bisa berperang kembali. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua ya, anak-anakku sekalian. Bukannya malah disuruh pulang ke Madinah oleh sahabatnya karena matanya rusak atau istirahat di kemah, tapi malah dimotivasi untuk tetap ikut berperang lagi. Malah potong matamu dan ikut berperang lagi." Maka Qatadah pinter di sini. Beliau, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di sini berkata apa kepada para sahabat yang tadi? Mengatakan, "Ajak saya dan bawa saya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Qatadah pun dibawa ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga ada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau Abu Bakar As-Siddiq menemani Nabi di kemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat yang sedang menggotong Qatadah. Dan Nabi Muhammad SAW pun tersenyum. Para sahabat yang menggotong kala itu bertanya-tanya, kok Nabi melihat matanya keluar malah tersenyum. Tapi Qatadah radhiyallahu anhu sudah paham. Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada sahabat semua dan kepada Qatadah, karena beliaulah yang menjadi target penyampaian Nabi. Apa kata Nabi SAW? "Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan matamu agar sembuh dan bisa kembali seperti semula. Sembuh total, kembali matamu seutuhnya. Akan tapi jika kamu mau bersabar atas matamu yang rusak ini, karena ini adalah berjihad di jalan Allah, maka kamu pasti masuk surga." Akhirnya Qatadah terdiam, karena pilihannya hanya ada dua. Yang pertama sembuh, akan tapi belum dijamin masuk surga. Dan yang kedua adalah tidak memiliki mata, akan tapi Rasul jamin masuk surga. Nah, di sini Qatadah berpikir, jika beliau memilih yang pertama, maka ia akan sembuh seperti semula dan tidak ada jaminan surga. Jika dia pilih bersabar, maka ia pulang dari perang dalam keadaan matanya hanya sebelah saja. Karena kecerdasan beliau, akhirnya Qatadah pun berkata, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar mataku sembuh, dan doakan juga aku kepada Allah agar aku masuk surga." Beliau minta keduanya. Dan para ulama hadis juga berpendapat bahwa inilah sebab mengapa Nabi tersenyum saat melihat Qatadah digotong oleh sahabat-sahabatnya yang lain saat menuju ke kemah. Karena beliau sudah mendapatkan wahyu atas jawaban Qatadah. Maka ada dua riwayat
dari Imam Bukhari bahwa setelah Nabi melepaskan anak panah tadi dan memasukkan bola mata tersebut dengan telapak tangan yang suci alaihi salatu wassalam, kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu beliau menarik tangannya. Setelah Rasulullah menarik telapak tangannya dari mata Qatadah, apa yang terjadi? Yang terjadi, anak-anakku sekalian, mata Qatadah kembali pulih seperti sedia kala, seperti tidak ada bekas luka. Riwayat yang pertama adalah Qatadah sendiri yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah tarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana mata saya yang bagus. Dan riwayat kedua adalah para sahabat yang menyaksikan. Mereka berkata, kami melihat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik telapak tangannya dari mata Qatadah, maka kami sendiri tidak bisa membedakan mana mata Qatadah yang rusak tadi. Ini kembali utuh dan baik kembali mata Qatadah. Dan para ulama sepakat bahwa ini adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Badar. Masya Allah ya, kisah dua sahabat di atas, yang mana kedua sahabat itu berperang di jalan Allah, dan mudah-mudahan memotivasi kita makin agar kita lebih semangat lagi. Sebenarnya masih banyak lagi kisahnya, tapi waktunya tidak memungkinkan. Dan sebagian kalian ada yang sudah mengantuk dan tidak fokus, ya kan? Nah loh, ada yang ngantuk-ngantuk tuh, ya, cuci muka sana, berwudu. Tak terasa, tadi baru lewat 35 menitan. Sekarang sudah lewat 41 menit lebih. Kita cukupkan atau tidak? Cukupkan atau tidak ya? Ada satu lagi nih. Di saat perang Badar, kenapa bisa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menang dalam berperang? Selain sabda Nabi yang tadi ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi apa? Nih, bawa bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Yang artinya apa? Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak aku akan berikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi setelah perang Badar selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasannya apa? Bahwasannya jika kalian ingin mengetahui korban-korban dari malaikat, ya, korban-korban dari malaikat, maka lihatlah ketika lehernya terputus atau jari-jarinya terputus, maka itu adalah korban-korban malaikat. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Di ayat berapa? Di ayat 9. Yang berbunyi gimana? Di surat Al-Anfal juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Artinya apa? Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itulah ya. Jadi perang Badar ini atas izin Allah dibantu oleh para malaikat ya. Nah, baik. Kalian sudah mendengarkan dengan baik ya.
Inilah yang kita tunggu-tunggu, sesi tanya jawab yang insya Allah bagi siapa saja yang bisa menjawab dengan benar akan diberikan hadiah. Nah, pastinya di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, gimana saya jawabnya Pak? Kalau Bapak menyampaikan pertanyaannya di YouTube begitu, gimana ya caranya? Tenang saja anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, tetap bisa kok. Dengan apa caranya? Dengarkan baik-baik ya. Sebelum Bapak jelaskan cara menjawabnya, Bapak akan kasih tahu dulu soal-soal yang wajib kalian jawab. Jadi tidak semua soal kalian jawab ya. Nah, soalnya hanya ada 6 soal saja. Setiap satu soal itu hanya untuk satu level kelas. Dan kelas lain tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menjawab soal tersebut. Contohnya seperti ini. Soal pertama untuk seluruh kelas 1. Hewan yang bernama sapi, jika ia haus, maka ia akan minum. Nah, maka untuk anak-anak kelas 1 silakan menjawab pertanyaan tersebut. Anak-anak selain kelas 1 ya, berarti kelas 2 sampai 6 ke atas tidak boleh menjawab pertanyaan tersebut. Nah, cara menjawab pertanyaannya ya. Cara menjawab pertanyaannya silakan di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian ketik ya. Ketik di kolom komentar yang ada di bawah dengan menggunakan format apa? Contohnya adalah nama lengkap, fulan, kelas berapa, sebutkan jangan lupa ya 1A atau misalnya 2A ya. Kemudian jawabannya. Langsung klik tombol kirim. Nah, bagi para siswa ataupun siswi yang soleh dan solehah yang menjawab dengan benar dan lebih duluan di kolom komentar, maka ia berhak mendapatkan hadiah. Dan yang berhak mendapatkan hadiah hanya 3 orang pertama yang menjawab di kolom komentar di setiap levelnya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada kelas 1 sudah mengisi jawabannya di kolom komentar 3 orang, berarti 3 orang itulah yang duluan yang mendapatkan hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan kalian simak baik-baik pertanyaannya ya. Insya Allah bagi bagian yang dari awal memperhatikan pasti mudah menjawabnya. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama. Disimak baik-baik ya. Diperhatikan. Pertanyaan pertama untuk seluruh kelas 1. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun 2 masjid. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan nama kedua masjid yang Rasulullah bangun. Jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengisi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk seluruh kelas 2. Perhatikan ya, kelas 2. Siapakah nama sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan sholat Jumat? Nah, silakan. Jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengisi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga untuk seluruh kelas 3. Berapakah jumlah pasukan kaum muslimin pada saat perang Badar dikurangi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, mudah bukan? Jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengisi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan tadi. Pertanyaan keempat untuk seluruh kelas 4. Ada deg-degannya. Berapakah ya jumlah unta kafilah kafir Quraisy dan berapa jumlah penjaga kafilah mereka? Mudah bukan? Ya, jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengisi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan tadi. Pertanyaan kelima untuk seluruh kelas 5. Siapakah sahabat Nabi yang membunuh Abu Kabs? Dan siapakah sahabat Nabi yang matanya tertusuk anak panah sehingga bola matanya keluar? Pasti yang mendengarkan dengan baik tahu. Jika sudah tahu jawabannya, maka silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut dengan mengisi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan tadi. Nah, yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan ke-6.
Pertanyaan ke-6 untuk seluruh kelas 6. Ada 3 macam nama perang. Sebutkan 3 macam nama perang tersebut dan sebutkan penjelasannya. Ayo, jika sudah tahu jawabannya, maka silakan isi di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan tadi. Mudah-mudahan kisah perang Badar yang singkat ini bisa menambah keimanan kita dan menambah semangat kita dalam melakukan amalan-amalan kebaikan dan mengikuti semangat serta kegigihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kita sebagai umat muslim wajib mempelajari dan melatih diri kita agar tangguh seperti para sahabat dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu apa? Memanah, berkuda, dan berenang. Sebelum Bapak tutup tausiah kisah perang Badar ini, Bapak ingin menyampaikan sedikit nasihat kepada kalian semua, anak-anakku yang saleh dan salehah, yang Bapak cintai dan sayangi karena Allah Azza wa Jalla. Meski kita tidak bertatap muka saat ini, meski kita tidak bisa berjumpa saat ini, mudah-mudahan kita tetap menjadi pribadi yang baik di rumah dan dimanapun kita berada. Bapak yakin kalian semua rindu dengan teman-teman kalian sekelas, dimanapun mereka berada saat ini. Bapak yakin kalian semua rindu dengan guru-guru kalian dimanapun mereka berada saat ini. Bapak yakin kalian rindu dengan canda tawa mereka semua, rindu dengan berkumpul bersama, dan rindu semua hal yang kita alami sebelum datang pandemi COVID-19 ini ke negeri kita. Tapi ingat nak, saat ini Allah telah berkehendak lain atas diri kita dan atas apa yang semua kita rencanakan. Akan tetapi tetaplah bersabar dan yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kita dalam musibah ini. Sebagaimana peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat beliau yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tengah bersembunyi. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya tersebut, tatkala mereka berdua berada di dalam gua. Dan perkataan itu beliau ucapkan ketika orang-orang musyrikin datang untuk mencari mereka berdua, dan kala itu orang-orang musyrikin tersebut berdiri di atas gua. Maka berkatalah Abu Bakar karena mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, seandainya salah satu dari mereka melihat ke kakinya, niscaya ia akan melihat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan sahabat yang mulia Abu Bakar ini. Wahai Abu Bakar, apa menurutmu jika ada 2 orang sementara Allah yang ketiganya? Maka perkataan Rasulullah yang mana perkataan tersebut adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada di dalam surat At-Taubah ayat 40 yang berbunyi, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya adalah ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran surat At-Taubah ayat 40. Dan ketika itu pula Allah memalingkan pandangan kaum musyrikin sehingga mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat yang mulia ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal mereka berdiri sangat dekat dengannya di atas gua. Ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah tatkala Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam kesulitan dan ketakutan atas orang-orang musyrikin yang mengejarnya. Begitupun kita saat ini yang dalam kondisi dilanda wabah COVID-19 yang menjadi pandemi dan menyebar di negara kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, karena semua musibah yang kita alami sudah jadi kehendak Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah yang sudah Bapak sampaikan di awal pembukaan Quran surat At-Taghabun ayat 11. Yang berbunyi apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya adalah tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nasihat Bapak yang kedua ialah
terkhusus kepada anak-anak kelas 6 angkatan 11 yang Bapak cintai dan sayangi karena Allah Azza wa Jalla. Tetaplah bersabar, tetaplah tegar, tetaplah kuat. Janganlah kalian biarkan syaitan menghasut untuk berkata-kata yang tidak baik atas musibah ini. Mungkin kita sudah berencana dengan rencana yang kita yakini bahwa rencana tersebut akan membuat kita bahagia. Tapi janganlah kalian berkecil hati. Janganlah kalian mengeluh dan menyalahkan takdir yang Allah berikan saat ini. Yakinlah anak-anakku kelas 6 angkatan 11 yang Bapak sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir ini ataupun musibah ini membuat kita banyak memperoleh kebaikan demi kebaikan jika kita bersabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap semangat di sekolah baru kalian, tetap berprestasilah di sekolah baru kalian, tetap jaga adab dan akhlak di sekolah baru kalian, jadilah pribadi yang baik dimanapun kalian berada. Dan ingatlah selalu hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu hadis Nabi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya adalah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Dan nasihat Bapak yang terakhir ialah berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Berbaktilah selagi kalian ada di sisinya. Berbaktilah selagi kalian banyak waktu luang bersamanya. Berbaktilah selagi kalian masih bisa mendengar suara yang keluar dari lisannya. Berbaktilah selagi ia masih bisa menatapmu dan kamu pun masih bisa menatapnya. Karena jika mereka sudah tak dapat menatapmu dan tak dapat mendengarmu, maka ketahuilah bahwa tertutuplah pintu surga yang terdekat bagi kita, yang banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Percayalah, bahwa jika kalian berbakti kepada kedua orang tua, mematuhinya, menyayanginya, dan juga mencintainya, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dan juga rahmat bagimu di dunia dan di akhirat kelak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, maukah kalian masuk ke dalam surga? Jika kalian ingin masuk ke surga, maka peluklah kedua tangan orang tua kita, seraya ucapkan, "Assalamualaikum ya abi ya ummi." Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Salam indah ku persembahkan dari Allah yang penyayang. Peluk erat mereka, cium keningnya. Karena jika kalian tahu pada saat kalian kecil berapa banyak orang tua kalian mencium dan memeluk kalian, itu semua tidak bisa kita hitung. Meski saat ini mereka pun tetap mencium dan memeluk kalian. Janganlah kalian membantahnya. Janganlah kalian mengeraskan suara di hadapannya. Janganlah kalian berpaling darinya dikala mereka membutuhkan kita. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan sayangi karena Allah Azza wa Jalla, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Dan yang terakhir, Bapak pribadi dan mewakili teman-teman guru yang lainnya mengajak mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekhilafan kami dalam tutur kata, perbuatan ataupun sikap, dan juga kepada ibu dan bapak wali murid sekalian yang semoga Allah membalas semua kesabaran yang teramat sangat saat mendidik ananda-ananda sekalian di rumah. Dan yang terakhir, Bapak pribadi dan mewakili teman-teman guru yang lainnya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekhilafan kami dalam tutur kata, perbuatan ataupun sikap, dan juga kepada ibu dan bapak wali murid sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kesabaran yang teramat sangat saat mendidik ananda-ananda sekalian di rumah masing-masing. Saya berharap
kepada ibu, bapak, wali murid sekalian agar tetap semangat dan optimis dalam mendidik anak-anak kita yang mana mereka bermacam-macam ragam tingkah dan kelakuannya. Yang mana disitulah kita diuji oleh Allah agar selalu bersabar dan terus bersabar dan terus bersyukur atas semua kehendaknya. Seperti yang sudah Allah jelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya adalah harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-Mu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bapak berharap kepada anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah untuk bisa selalu memanjatkan doa atas musibah yang kita alami saat ini setelah asar pada hari ini, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab yang insya Allah akan langsung kabulkan. Terlebih hari ini adalah hari Jumat dan di bulan suci Ramadan. Mintalah kepada Allah agar kita dapat berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ataupun di sekolah lain yang mana kelas 6 insya Allah akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata dan kekeliruan dalam penyampaian, yang mana kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan keburukan datangnya dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.